Shalom, selamat sore. Kita kembali pada materi tentang firman Tuhan. Kita akan membahas Matius 4, pasal 4, ayat 12 sampai 17. Materi judulnya adalah Yesus tampil di Galilea. Oke, dan saya baca. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya kedengaran firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Saudara-saudara, ini Yesus tampil di Galilea. Pertama kali dia melakukan pelayanan, saudara. Setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia akhirnya mendeklarasikan diri untuk pelayanan full time. Sejak saat itulah Yesus memberitakan tentang pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara dan kasih Tuhan, kita sering menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi apakah kita sudah mengabarkan berita kebenaran ini? Berita tentang kabar baik kepada orang lain? Seperti firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, bahwa pada ayat yang 12, Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Perhatikan dari ayat yang ke-12 ini, apakah Tuhan takut menghadapi masalah? Bukan, saudara. Tapi dia menghindari masalah. Menghindari bukan berarti lari, tapi dia adalah menjauhi. Ketika saudaranya yang telah membaptis itu ditangkap, saat itulah dia menyingkir ke Galilea. Dia berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Saudara, kadang ketika kita atau saudara kita ditangkap, kita malah mendekat, saudara. Dalam hal pelayanan seperti ini kita perlu strategi. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan berarti Tuhan tidak bisa melawan mereka, tapi ada nubuatan yang harus Tuhan jalani. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di Nabi Yesaya, Tuhan harus menyatakan terang di daerah yang gelap. Ya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang dari Galilea, karena semua seperti tertulis di kitab nubuatan dari Nabi Yesaya. Sehingga Yesus harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Bapaknya di surga. Tuhan Yesus pertama kali tampil di Galilea, saudara. Dari peristiwa ini kita bisa lihat, saudara, dalam pelayanan apapun juga kita perlu berkonsultasi dengan Tuhan. Kapan waktunya kita melayani, kapan kita memberitakan Injil, kapan kita mengajar, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan karena kebesaran nama Tuhan. Jadi kita nggak bisa dalam pelayanan itu kita semaunya sendiri, emosi kita harus banyak berkonsultasi dengan Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, saudara. Ini pekerjaan Tuhan, jadi kita harus bertanya, konsultasi dengan Tuhan.
Seperti yang kita perhatikan sebelumnya, selama Yesus lahir, kejadian-kejadian yang telah terjadi, semua karena rencana Allah. Dari Yesus lahir harus lari ke Mesir, habis lahir itu kemudian harus sembunyi di Mesir, kemudian dia harus tinggal di Nazaret, setelah tinggal di Nazaret terus pindah lagi, ya kan? Berpuasa lagi, ini pindah lagi ke Galilea. Seakan-akan kita dikejar-kejar oleh keadaan dunia yang jahat ini. Tapi satu garis besar yang saudara perlu pahami, bahwa dalam pelayanan ini kita nggak bisa lepas dari rancangan Allah. Kita berusaha untuk lepas, kita berusaha untuk taat, kita berusaha untuk memberi kabar baik. Gimana caranya? Selama kita masih kuat, melayanilah kemana kita pergi. Karena ada saatnya kita nggak bisa pergi kemana-mana, saudara. Dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus harus menyingkir Galilea. Tapi itu semua sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara yang kekasih, sampai seberapa lamakah kita hidup sebagai orang Kristen? Sampai seberapa lamakah kita hidup sebagai jemaat yang kenal Tuhan bertahun-tahun? Kapan kita memberitakan Injil? Memberitakan Injil bukan melayani di gereja, tapi memberitakan Injil. Bukan tugas pendeta. Memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta. Dia ada sebagai penggembala di gereja. Tapi tugas penginjilan, tugas untuk memberitakan Allah, kabar baik ini kepada semua jemaat, kepada semua anak-anak Allah. Jadi tidak ada alasan bagi saudara tidak melakukannya. Tuhan dia yang bercontoh. Sebelum dia melayani, dia harus berpuasa dahulu. Dia harus mengenal Allahnya dengan baik walaupun dia dengan Tuhan. Tapi dia sudah memberi teladan sebenarnya. Langkah-langkahnya sebelum melayani, baptis dulu. Dan baptis, mau niat melayani, berpuasa dulu. Semua ada prosesnya. Sudah berpuasa, mantap, dia harus memberitakan Injil. Itu tugas kita, anak Tuhan. Orang Kristen wajib itu memberitakan Injil. Siap, tidak siap waktunya. Jadi bukan tugas pendeta, saudara, dalam pelayanan ini. Yesus sudah memberi contoh. Dia sendiri memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan yang kerajaan surga. Yesus sendiri yang harus turun ke bumi memberitakannya kepada manusia. Kita pengikutnya wajiblah kita melakukannya. Tidak ada alasan kita untuk belum siap. Apa alasan kita belum siap? Takut? Atau nunggu udah dewasa? Enggak, saudara. Ketika saudara mengenal Tuhan dan bertobat, saat itulah saudara, hubungan Tuhan sudah beda. Kita dibedakan dari dunia ini ke dunia surgawi. Hidup yang sembarangan menjadi hidup yang teratur. Hidup yang hidup sendiri kemudian hidup bersama Roh Kudus. Beda. Ketika kita sudah berpindah dunia, berpindah juga kebiasaan kita. Kalau sudah punya kebiasaan surgawi, harus ada kebiasaan untuk memberitakan Injil dengan berbagai cara. Boleh lewat YouTube, Facebook, ngirim surat, TikTok, dan segala macam cara. Banyak cara. Setiap hari, seperti yang saya lakukan sekarang, harus memberitakan Injil. Orang dengar apa tidak, yang penting tugas kita dilaksanakan. Ketika saudara memberitakan Injil, memberikan kabar baik kepada orang lain,
saya yakin hidup saudara akan berubah. Itu aja inti. Selama kita nggak ada jiwa untuk menginjil, tidak ada jiwa untuk memberitakan Injil kepada orang lain, tidak planning untuk memberitakan Injil kepada orang lain, saat itu juga kita nggak akan berubah. Kita diam di tempat walaupun kita sudah di gereja, walaupun kita sudah melayani, ya kan? Walaupun kita sudah pengkhotbah atau segala macam, tapi kita memberitakan Injil kepada orang lain. Menguatkan firman Tuhan kepada jemaat boleh, tapi memberi terang kepada orang yang lain di luar jemaat harus. Memberi terang bukannya sikap dan tindakan, tapi mulut kita. Coba saudara lakukan. Coba saudara lakukan memberitakan firman Tuhan. Saat itu hidup saudara berubah. Sudah tidak ngomong sembarangan. Ya kan? Kemudian kita ada jiwa tanggung jawab kepada orang lain tentang jiwa-jiwa tersebut. Yang berikutnya adalah ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita dicap sama orang bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah pembawa berita kabar baik. Mau nggak mau hidup kita berubah total. Kalau kita nggak melakukan itu, kita tidak akan berubah. Sebaik-baiknya orang di rumah, kan? Sebaik-baiknya orang bersikap di rumah, tutur kata sopan, santun, segala macam, tapi dia tidak memberitakan Injil, no. Karena perintah memberitakan Injil bukan hanya Tuhan, bukannya Nabi, bukannya pendeta, bukannya Rasul, tapi semua jemaat yang siap untuk masuk kerajaan surga wajib beritakan Injil itu. Menceritakan firman Tuhan itu wajib. Jadi saudara tidak ada alasan. Ayo kita bersama-sama. Ada media sosial, kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jangan berharap pada perhatian orang, beritakan aja. Orang mendengar atau tidak itu urusan. Sekali lagi saya bilang saudara, sejak zaman dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apalagi sekarang lebih dekat lagi. Dan saudara lihat peristiwa yang aneh-aneh di bumi ini sudah di mana-mana, ada tanda-tanda sudah ada. Tunggu apa lagi sudah? Tunggu udah mulai parah, kita nggak bisa apa-apa, sakit. Mumpung kita masih kuat, hidup kita masih kuat bekerja, gunakan tubuh ini semaksimal mungkin. Entah saudara di rumah sakit, entah saudara bermasalah, di penjara, tertekan, ucapkanlah berita kabar baik ini kepada semua orang. Tinggalkan semua masalah apapun saudara, beritakan kabar ini. Lihat kuasa Tuhan bekerja. Ketika sudah memberitakan Injil, Roh Kudus turun atas saudara. Dan saudara tidak usah bingung masalah omongan apa yang saya bicarakan. Tuhan akan sertai saat itu juga. Ketika Roh Kudus turun atas hidup saudara, ada banyak perubahan. Tuhan bantu. Lebih maksimal Tuhan berkuasa atas hidup kita ketika kita memberitakan Injil. Kalau kita diam di rumah, hanya bagi jemaat biasa, punya Kristen sebagai KTP aja, sudah akan pernah bertumbuh dan tidak berbuah. Memang saudara ditanam di tanah yang subur, tapi nggak berbuah. Tuhan melihat buah. Seperti firman Tuhan saya baca di kitab Yohanes kemarin, perikop yang kemarin, di session yang kemarin saya bilang, kapak sudah ada di bawah pohon. Jadi setiap pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Tuhan melihat buah, bukan melihat pohon yang subur, rimbun, enggak. Tuhan melihat buah. Nggak usah subur, kurus pohon enggak masalah, tapi berbuah. Buah itu bukan dari pelayanan saja, tapi buah itu adalah memberitakan Injil. Urusan pertobatan seseorang yang telah diberitakan itu urusan Tuhan.
Tapi mulut saudara mengeluarkan kata-kata perpandaran tentang penginjilan, tentang kebenaran firman Tuhan. Selesai tugas. Tuhan nggak ngasih beban kita berat-berat. Tuhan hanya memberi tugas kepada saudara. Firman Tuhan ada kadang mengatakan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Jadi ketika kita diutus, ada tugas yang diberikan Tuhan. Ada tugas. Jadi kita nggak bisa ongkang-ongkang laki-laki. Sebenarnya firman Tuhan ini harus disebarkan dan diberitakan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Ini yang perlu diberitakan. Kita nggak akan berubah sikap kita. Percaya sama saya. Hidup kita tidak akan pernah berubah hanya sekedar bertobat. Hidup ini akan maksimal berubah kalau kita memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Lebih cepat, speednya lebih cepat daripada membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan untuk diri sendiri. Kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memberitakan juga. Saat ini juga Tuhan, speednya lebih cepat, iman kita lebih cepat. Karena kita dalam memberitakan firman Tuhan itu ada banyak risiko yang kita hadapi, itu pasti. Tapi Tuhan sertai saat itu. Tuhan akan beri kelebihan-kelebihan, talenta-talenta baru yang kemarin sudah nggak punya, sekarang punya. Bisa dibuktikan apa yang saya katakan. Oke, saya kira cukup firman Tuhan kali ini sebagai bahan renungan, sebagai bahan pertimbangan saudara-saudara sebagai anak Tuhan. Kita harus siap. Saya kira cukup pertemuan pada season kali ini. Selamat sore.